Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast Lazismu, indahnya memberi untuk negeri. Kembali lagi dengan saya Lili Mupriha, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa selanjutnya, yakni salah satu juga pimpinan dari Lazismu Jawa Barat, ada Bapak Aan Sopyan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk aktivitasnya Pak, boleh berkenalan dengan Sobat Sobat Lazismu Jabar gitu. Ya, Assalamualaikum Sobat Lazismu Jabar ya, Jawa Barat. Perkenalkan saya Aan Sopyan, Marketing Manager di Lazismu wilayah Jawa Barat. Insya Allah sebenarnya bulan ini juga ada amanah untuk sebagai Ketua Panitia di Kurbanmu untuk wilayah Jawa Barat, Insya Allah. Oh, Masya Allah. Berarti 1 bulan ke depan ini merupakan jadwal yang padat ya Pak ya? Ya, padat banget kan dari kemarin sebenarnya, jadi lumayan. Dan juga jadinya saya lari-lari berkeringat. Oh, iya. Kejar domba-domba yang tersesat. Domba-domba yang tersesat dan bersiap untuk dikorbankan ya. Iya, Oke. dikorbankan. Baik. Sobat Lazismu, di podcast sebelumnya kita belajar tentang hukum kurban. Ya, dan lebih spesifik lagi tentang kurban kemasan. Nah, untuk saat ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kurban kemasan itu. Kenapa sih Lazismu memilih untuk berinovasi menjadi kurban kemasan? Terus seperti apa layanannya? Harus menghubungi kemana? Nanti kita akan tanya-tanya. Oke Pak, kita langsung saja nih. Kenapa sih Lazismu memilih inovasi kurban kemasan? Mungkin ada yang mau tahu. Oke, siap. Terima kasih Teh Lili. Kurban kemasan ini sebenarnya adalah bukan suatu hal yang baru ya. Di beberapa NGO juga sudah ada ya, bentuk-bentuk kemasan ya. Dan alhamdulillah untuk Lazismu sendiri kita ada beberapa juga yang memang menghasilkan kemasan ya, daging kemasan dari pengolahan hasil kurban ya. Dan untuk tahun ini kurban kita difokuskan untuk kekemasan rendang ya. Jadi namanya rendangmu gitu ya. Dan kenapa kita kampanyekan kurban kemasan ini? Karena memang tentu kebutuhan untuk kesediaan daging gitu ya, ataupun mungkin makanan yang sehat, bergizi gitu ya, dan bisa juga menjadi pendukung untuk ketahanan pangan gitu ya. Terus juga ya ketika dalam situasi tertentu kita sering nih di Indonesia ini menghadapi kondisi-kondisi yang memang sulit ya, terutama mungkin dalam kondisi ketika memang ada bencana alam gitu ya, banjir, ataupun mungkin kondisi-kondisi yang memang ketika itu pasokan makanan itu menjadi cukup sulit gitu ya. Mungkin donasi kebanyakan akan bertumpu pada misalkan uang gitu ya, atau mungkin juga beberapa hal seperti sandang gitu ya, pakaian ya. Cuman ketika memang dalam kondisi tertentu, makanya itu kan menjadi suatu hal yang urgent gitu, suatu hal yang memang tidak bisa jadi ditunda-tunda nih gitu ya. Nah, dengan inovasi beberapa NGO dan juga mungkin termasuk salah satunya adalah Lazismu gitu ya, ini kita berinovasi untuk mengolah ya daging kurban ini sehingga dia punya ketahanan yang memang cukup panjang gitu. Jadi kalau misalkan kurban biasanya potong, bagikan, beres gitu ya. Ya syukur-syukur mungkin sehari 2 hari bisa bertahan atau seminggu mungkin ya kalau biasanya kita dapat. Tapi kalau dengan bentuk kemasan ini, insya Allah nanti mungkin sepanjang tahun, setahun 2 tahun masih bisa kita salurkan. Bisa berarti ya. Berarti untuk ketahanannya, ketahanan dalam kemasan itu juga bisa lebih lama gitu ya Pak ya. Betul ya. Dan karena tadi ya kita nggak tahu ya kapan misalkan ada bencana, ada suatu kondisi sulit ya. Dan dengan misalkan kita punya stok persediaan rendangmu yang cukup ibaratnya mampu untuk membantu saudara kita mungkin yang suatu saat ia membutuhkan gitu ya. Nah, ini menjadi suatu opsi ketika memang bencana terjadi atau mungkin kondisi darurat terjadi, kita bisa langsung salurkan itu dengan efektif dan efisien. Nah, sebenarnya kan tentang kurban kemasan, sebenarnya kata kurban kemasannya itu masih cenderung asing ya Pak ya. Untungnya berupa ini kemasannya, produknya tuh beberapa sudah ditemukan, tapi ketika mau melaksanakan kurbannya dan nantinya kurban kemasan misalnya akadnya, itu masih ada beberapa yang donatur mungkin masih
emang boleh ya gitu. Nah, apa sih perbedaan signifikan antara kurban biasa dengan kurban kemasan itu? Perbedaannya kalau secara apa namanya tata kelola syariat gitu ya, ketika memang di kapan waktu penyembelihannya atau dikelolanya itu sama ya. Kita kurban mengikuti apa ya, ya syariat Waktu yang fikih kurban gitu ya. Jadi di hewannya dipotong dengan apa ya, dengan mengikuti syariat kita di hari Idul Kurban ataupun juga mungkin memasuki 3 hari ke depannya hari tasriknya gitu. Jadi secara fikih ya ini boleh gitu kan. Jadi kalau dari sisi bedanya apa ya sebenarnya nggak ada bedanya karena memang dipotongnya di hari kurban juga. Jadi apa namanya? Hanya bentuk penyalurannya aja gitu. Ya hanya penyalurannya yang akhirnya kita apa namanya berimprovisasi gitu kan. Atau juga menjadi memilih untuk lebih punya apa kondisi yang lebih tahan lama gitu ya. Jadi kalau bukan tadi ya kan bagi misalkan kita dapat daging kurban nih gitu kan. Kadang kan kita dapat 1 kilo 2 kilo gitu kan. Masih mending lah bisa habis 1-2 hari gitu ya. Itu darah tinggi Pak. Tapi kalau misalkan kita yang kebagian misalkan dari RT 1, dari RT 2, dari RT 3, dari masjid A, masjid B gitu ya. Dapat tuh ada kumpul-kumpul tuh 10 kilo gitu ya. Sedangkan kita bisa kemampuan makan daging kita cuma 3 hari, setelah itu kolesterol lah. Atau setelah itu mungkin kita sangat enak gitu kan. Nah, sedangkan misalnya kita mau memberikan ke siapa juga, orang juga punya daging di rumahnya. Iya, betul. Akhirnya ya mungkin bisa jadi terbuang percuma. Nah, dengan solusi kemasan inilah yang akhirnya daging-daging yang mungkin punya potensi untuk mubazir jadi lebih bisa dimanfaatkan bahkan bisa sepanjang tahun. Iya. Bukan hanya dibuat sate, gulai gitu ya. Dan pada kalau semakin sering misalkan seminggu aja udah bosen gitu, 3 hari aja udah bosen gitu. Apalagi kalau nggak diselingi dengan sayur itu. Iya, kolesterol. Langsung cek ya. Oke. Nah, kalau untuk sasarannya tadi kan disebutkan tentang untuk salah satunya untuk pencegahan atau misalkan membantu tentang ketahanan pangan. Terus juga ketersediaannya bahan makanan dalam kondisi tertentu, kondisi darurat, misalnya bencana alam dan sebagainya. Nah, untuk pembagian dan sasarannya itu khususnya untuk di Lazismu Jabar tahun 1445 Hijriah ini ada nggak Pak spesifiknya? Oke, karena kita Lazismu wilayah Jawa Barat ya, tentu kita melingkupi wilayah Jawa Barat gitu ya. Dan berdasarkan apa ya tim survei atau tim riset dari Lazismu itu sendiri, kita ada nih beberapa daerah yang memang secara data yang kita peroleh itu cukup yang ibaratnya agak tertinggal nih dalam ketahanan pangannya atau mungkin kalau misalkan untuk bahasa kita kesehatannya apa standar gizi dari anak gitu ya, dari yang memang mungkin dari sejak lahir yang nggak tahu ya mungkin belum pernah makan daging gitu ya, atau mungkin yang tiap hari ya telur ayam. Nah, mungkin itu menjadi suatu hal yang mewah. Atau mungkin daerah-daerah yang ketika kurban ini, ketika misalkan daerah di perkotaan mungkin bisa menyembelih sampai 1 RT misalkan 10 sapi gitu ya, Insya Allah gitu. Tapi di daerah-daerah tertentu ya bahkan kita paham sendiri ya, tetangga kita sekitar kita apa namanya daerah-daerah tertentu ya di Jawa Barat gitu ya, yang bisa dibilang juga penduduknya bisa termasuk yang paling tinggi di Indonesia gitu ya. Nah, ada yang memang tidak apa ya tidak seperti di perkotaan gitu ya. Mereka mudah akses untuk daging bahkan dalam event kurban tertentu bisa tadi melimpah ya daging-dagingnya gitu kan. Tapi ketika memang daging itu melimpah dan kita mau salurkan ke daerah tertentu gitu ya, nah mungkin itu akan kesulitan karena memang apa biasanya kan tidak ada yang bisa mendeliver itu dengan baik. Nah, makanya Lazismu termasuk NGO yang memang concern gitu kan untuk memperhatikan permasalahan ini. Gitu ya. Jadi kita ada data beberapa daerah tertentu yang kayaknya ya menurut data yang kita terima juga ini jadi daerah yang cukup rawan pangan misalkan ya, atau mungkin yang tadi banyak sekali kasus apa misalkan stunting misalkan ya, kasus rawan gizi rendah, gizi buruk dan semacamnya, sehingga kita akan menyasar ke daerah-daerah tersebut gitu. Dan ya fokusnya jelas ini di
Jawa Barat. Tapi di luar provinsi sana ya tentu ada Lajismu Jawa Tengah, Lajismu Jawa Timur juga fokus kepada wilayahnya masing-masing. Jadi memang untuk saat ini di tahun ini kita akan fokus di daerah Jawa Barat gitu, di daerah memang daerah operasional gitu ya. Iya. Daerah operasional. Daerah ibaratnya yang meliputi wilayah area kerja kita. Iya betul, ya area kerja. Oke, untuk yang tahun ini ada tagline-nya nggak Pak untuk kurbanmu ini? Kita ngikut ya, jadi kurbanmu ini kan sebenarnya program nasional ya, Lajismu pusat nasional. Jadi kita punya tagline kurbanmu bahagiakan sesama. Gitu ya. Kurbanmu bahagiakan sesama. Jadi kalau Teh Lili masih sama dengan saya ya, insya Allah ya bisa dibahagiakan. Alhamdulillah ya, pasti bahagia dengan kurban kita bahagia. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Tadi kan tentang sasaran untuk pembagiannya. Tapi kalau misalkan ini kan tadi Bapak sebagai marketing ya, manajer marketing. Untuk program kurbanmu ini ada nggak target fundraisingnya Pak? Oke. Mungkin bisa disampaikan juga. Sekaligus mengajak. Kalau disebutin mungkin nanti kecil gitu namanya targetnya ya. Tapi kalau dari sisi target ya kita memang punya target ya. Saya pikir nanti kalau misalkan penasaran targetnya boleh lah ya datang ke Lajismu. Tapi kita sebenarnya selain kurban kemasan juga memang ada beberapa varian lain ya kurbannya, termasuk kurban-kurban yang konvensional gitu ya. Di situ kita seperti biasa misalkan pada akhirnya kan balik lagi mudohi atau pekurban sepertinya saya pengen hewan aja deh gitu misalkan ya nggak masalah, tapi memang disalurkan juga gitu kan. Yang penting sama-sama tetap memberdayakan gitu, karena selain ada target penyebaran ini kurban kemasan gitu ya, ya sama kita pun juga insya Allah menerima beberapa kurban yang sifatnya konvensional gitu ya. Jadi ini namanya, tapi nanti dari konvensional ini maksudnya kita tidak olah menjadi kemasan gitu, tapi kita salurkan ke seperti biasa gitu ya, maksudnya secara daging segar gitu ya, fresh meat gitu ya, sehingga ya juga kita tidak pelit ya, maksudnya mentang-mentang kita ada program kemasan gitu. Jadi ketika mungkin nanti tetangga kita yang datang gitu, aduh nggak ada dagingnya, mau diolah dulu gitu ya. Karena memang untuk untuk pengolahan dari kurban kemasan ini juga kita butuh waktu ya, ada beberapa bulan kalau nggak salah, paling cepat tuh sekitar 1-2 bulan lah gitu, untuk proses sehingga menjadi sebuah rendang gitu ya dalam kemasan. Dan baru setelah itu pemberdayaannya bisa kita mulai bahkan sepanjang tahun. Tapi untuk misalkan kurban konvensional juga itu kita masih terbuka ya, menerima dari para sobat Lajismu yang ingin berkurban langsung gitu ya dalam bentuk fresh meat, juga nggak bisa datang ke Lajismu. Dan ini juga tetap kita programnya tetap penyaluran untuk daerah-daerah yang memang tadi ya rawan gizi. Atau yang pakumis itu ya? Ya, pakumis. Miskin. Oke, selanjutnya, nah kan berarti tetap yang konvensional, atau misalkan yang datang saya titipkan berupa uangnya, tapi inginnya hewan gitu, saya inginnya hewan, atau misalkan saya mau punyanya hewannya gitu, dibawa ke Lajis gitu, diiring gitu, diantar gitu ya. Selain saya mau paket yang kemasan. Nah, untuk menentukan itu, misalkan masih bingung dengan pilihan-pilihan itu, mau yang mana, enaknya yang mana, itu ada hotline yang bisa dihubungi nggak Pak? Hotline? Ya, hotline-nya saya pikir kalau misalkan Sobat Lajismu termasuk yang terdaftar sebagai donatur di Lajismu mungkin sudah sangat familiar ya. Biasanya ada petugas kita dari namanya Teh Riana gitu ya, tapi beliau itu petugas sebagai CRM ya. CRM ini berarti yang menjalin komunikasi berhubungan dengan para donatur gitu ya, termasuk juga dalam proses kurban ini juga berhubungan dengan beliau. Nah, beliau juga megang
semacam hotline ya atau kontak center yang mungkin bisa dihubungi ya. Kita bisa menghubungi ke 0812 2472 3338 ya. Mungkin nanti bisa dibantu ya sama tim editor untuk menambahkan nomornya ya. Nah di situ mangga kalau mau misalkan ada pertanyaan apapun itu langsung tanya aja. Atau bahkan misalkan mau dihubungkan dengan saya juga mangga aja gitu ya. Mau hubungkan dengan Pak Aan ya mangga aja gitu. Biar langsung sat-sat gitu ya, chit-chat gitu. Oh, jadi bisa ke nomor WA, bisa langsung ke kantor. Kalau mau datang juga mangga. Tadi misalkan tadi disebut mau nganter langsung kambingnya sapinya ke Lazismu gitu ya, bisa langsung datang ke Jalan Sancang nomor 6-nya Bandung seperti biasa. Ya, ditambahkan aja nanti di hubungi nomor ini gitu ya. Atau misalkan nanti juga ada websitenya. Gitu. Outline dan juga website yang bisa dikunjungi. Ya, cuman kalau mau lebih mudah sih saya pikir bisa langsung berupa uang tunai ya atau transfer gitu. Dengan begitu karena kalau misalkan datang langsung juga kita bukannya tidak menerima, tapi mungkin kita akan ada beberapa prosedur lainnya, termasuk kan ada nanti biaya potongnya ya, kita harus cari potongnya kemana, apalagi kalau untuk sekarang kan stoknya kita itu kan ada terpusat di satu daerah nih, misalkan untuk rendangmu ini kita sebenarnya pusatnya hewannya ada di Jawa Timur gitu. Jadi ketika misalkan nanti saya mau kurban kemasan Lazismu gitu ya, rendangmu kita catat, kita akad gitu ya di Lazismu, ketika hari terasik langsung dipotongkan nanti langsung di Jawa Timur. Dari situ langsung diolah, diproses sampai nanti beres. Begitu juga dengan misalkan kurban yang konvensional tadi gitu kan. Ya mudah-mudahan sobat Lazismu ini percaya ya dengan kita Lazismu, insya Allah kita pilihkan hewan yang terbaik gitu ya, sesuai dengan akad. Misalkan harganya misalkan saya sebutkan misalkan untuk kami itu kan sekitar 3 juta gitu ya. Kita kan cari yang sesuai dengan yang kita tawarkan. Dengan 3 juta itu kemudian rata-rata di minimal di 25 kg ya kambing gitu. Kita kan carikan yang terbaik dan kita dokumentasikan ya sesuai dengan syariat lah ya, untuk potong dari itu baru kita distribusikan gitu. Oke, tadi kan disinggung juga Pak ya tentang yang misalkan untuk kambing di 3 juta. Nah, untuk bandrol kurban, hewan kurban, baik itu kambing, sapi, atau mungkin yang kemasan, mungkin ada yang ingin tahu gitu. Kalau untuk di Lazis. Ya, nanti detailnya teman-teman bisa datang buka ya di website kita ataupun Instagram di Lazismu gitu, atau tadi bisa menghubungi hotline Teh Riana gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin biar teman-teman bisa ingat ya. Kita sebutkan. Jadi untuk kambing kita di harga 3 juta ya. 3 juta ini kita insya Allah kita akan siapkan di kambing jantan ya, minimal di 25 kg ya. Syukur-syukur misalnya ketika akad gitu ya 3 juta kita telepon nih kandang gitu ya. Ini ada yang kurban atas nama Bapak Anu gitu ya. Awalnya 25 kg, tapi nanti pas hari H naik jadi 27 kg. Nah, insya Allah itu mah bonus gitu ya. Nah, kita akan senantiasa pokoknya itu kita gemukkan ya sampai hari H. Kalau misalkan mau 25 mah kurang bagi saya gitu ya. Saya butuhnya yang 30 kg atau 35 kg itu juga bisa. Itu namanya kurban custom ya. Nanti kita akan mengikuti dengan kenaikan request dari pekurban maunya seperti apa untuk harganya. Tapi mungkin untuk 30 kg itu kita kasih rate di minimal 3,6 juta. Itu untuk sapi ya. Untuk misalkan mau yang 1/7 saham sapi itu bisa di 3.150.000 itu yang hewan ya. Tapi kalau misalkan 1/7-nya untuk rendangmu itu di 3 juta ya, 3 juta gitu ya. Kalau misalkan mau utuh langsung satu ya, sekeluarga gitu ya, ayah, paman, bibi gitu kan, kakek, nenek dan seterusnya gitu ya, untuk kurban kemasannya di 21 juta, kalau untuk satu hewannya di 22.050.000 rupiah gitu ya. Bobotnya di sapi di sekitar 200 kg sampai 250 kg. Masih kekecilan misalkan ya. Boleh ya, insya Allah bisa kita usahakan karena kita ada mitra yang memang ibaratnya sudah
apa namanya pada event kurban ini ya memang jadi mitra kita yang insya Allah siap ya dengan kesiapan bobot sapi yang mau berapapun ya insya Allah. Masuk jenisnya mau apa biasanya limosin gitu ya. Sapi Madura, sapi Bali ya insya Allah ya bisa kita usahakan. Kalau nggak salah ada yang custom juga nggak sih Pak? Untuk apa? Untuk yang hewan kurbannya atau untuk kurbannya gitu paketannya? Oh iya, custom itu sebenarnya kita serahkan kembali ke kurban ya. Jadi misalkan pihak logistik bisa nggak salurkan ke daerah saya di mana misalkan tadi dari mana? Dari Ciamis. Oh Ciamis gitu saya. Kalau saya maunya nantinya penyaluran di Ciamis. Ciamis gitu ya. Ini kampung saya gitu. Boleh bisa gitu. Cuman karena namanya custom ya mungkin nanti kita akan sesuaikan ya beberapa biaya operasional dari mulai penyaluran, penyembelihan dan ya dokumentasi dan lainnya sih. Berarti untuk custom ini lebih ke penyalurannya, tempatnya. Dan bisa apa ya dari mulai hewannya, bobotnya gitu ya, sampai ke tempat penyalurannya bisa kita, insya Allah kita apa namanya kita penuhi gitu ya, sesuai dengan keinginan dari pekurban. Oke Pak. Nah untuk selanjutnya nih, misalkan tadi kan ada yang apa untuk sapi ini kan bisa untuk 7 orang gitu ya Pak ya. Nah bisa nggak sih kalau misalkan yang mau berkurban itu komunitas atau instansi gitu. Nah itu bagaimana sih caranya gitu? Ya, kalau kurbannya misalkan saya komunitas misalkan tadi BTS Army gitu ya. BTS Army. Boleh. Membernya ada 1.000 orang gitu ya. Mau patungan beli sapi gitu kan di Idul Kurban. Secara syariat sebenarnya kurban kan untuk sapi maksimal 7 orang gitu kan. Jadi 1 orang 1 pekurban gitu ya. Atau kambing untuk 1 keluarga gitu ya, atas nama 1 orang dan keluarganya misalkan. Tapi kalau misalkan karena 1.000 orang nih tapi pengen beli sapi gitu kan, udunan misalkan berapa 100.000 masing-masing gitu ya, jadi kan berapa 100.000 kali 1.000 1 juta ya. 1 juta bisa tuh ya jadi 5 sapi gitu ya, itu juga boleh mangga mungkin, tapi nanti kita akan masukkan ke program yang namanya apa namanya kurban berdaya ya, ataupun juga memang akannya sebenarnya bukan secara letterlek itu kurban, tapi mungkin lebih ke ini adalah sedekah gitu ya, sedekah dalam rangka memeriahkan Idul Kurban gitu ya. Sehingga tadi ada kebermanfaatan gitu ya. Jadi karena saking semangatnya untuk berbagi gitu ya, daging-daging ini akan disebarkan ke daerah-daerah yang tadi rawan pangan gitu ya, stunting, rawan gizi gitu ya, tertinggal gitu ya. Ya dan yang mungkin sulit mengakses untuk apa namanya makanan yang bergizi lah ya, atau daging khususnya gitu. Jadi mangga aja kalau mau ada yang bisa ya Pak gitu. Bahkan itu seru banget gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau seperti itu. Jadi nantinya mungkin bisa pasang apa banner gitu. Wah, ini gitu, sudah komunitas apa ini. Gitu ya, silakan. Dan bahkan kalau misalkan nyampe ke apa namanya? Kita misalkan nyampe ke 50 juta gitu ya dananya, bahkan ini misalkan labelnya pasang bisa label custom, gitu. Misalkan tadi komunitas K-pop gitu ya, pecinta drakor gitu ya, atau dangdut gitu ya dan semacamnya gitu. Nah, ini bisa dilabel. Nah, itu juga mangga aja kalau misalkan mau ngambil silahkan gitu. Ya, kalau 50 juta itu hitungannya sebenarnya bisa sampai ke 1.000 kaleng. Ya, cuman mungkin nanti yang akan diserahkan itu sekitar 900 gitu ya. 900 itu menjadi hak dari komunitas gitu ya, atau yang memang perusahaan korporat gitu, 100 itu yang akan menjadi hak lazismu untuk disalurkan nanti untuk apa namanya situasi tertentu. Tapi kalau 900-nya enggak semuanya sama lazismu aja itu silakan, itu juga boleh gitu ya. Oke, terakhir Pak, ini untuk 1 bulan ke depan gitu ya, ini kan masih bulan Zulqa'dah gitu. Nah di bulan Zulhijjah itu kan ada perayaannya dari Arafah sampai akhirnya di hari raya haji, dan nantinya akan ada atau hari raya kurban, itu terutama untuk ibadah kurban ini.
apa sih yang ingin diajak gitu untuk sobat lazismu ya. Ya, jadi mungkin kita mungkin ngerasa bahwa apa namanya ya, dengan setelah mengikuti, misalkan sobat lazismu ini termasuk yang setiap tahun berkurban gitu ya, misalkan ya ini menjadi bentuk sebuah kecintaan kita, pengorbanan kita gitu ya, dalam apa ya, menjalankan perintah dari Allah gitu ya, untuk ya untuk berkurban gitu. Kita mengeluarkan sedikit harta kita atau ya, dan bahkan ini menjadi sangat wajib ketika mungkin pernah dengar hadis yang mungkin kurang lebih ketika memang ada apa namanya ya, kita punya harta yang bisa apa ya namanya ya, setara mungkin ya dengan misalkan dengan kambing aja, misalnya teman-teman punya motor gitu ya, yang udah lunas gitu ya, atau di rumahnya ada TV 24K gitu ya, sehingga tapi misalkan tidak berkurban kan itu menjadi apa ya, bahkan akan diperangi gitu ya, dalam riwayatnya seperti itu. Tapi nah ini semangatnya adalah kita mungkin tiap tahun berkurban gitu, tapi ketika memang kurban kita ini menjadi kurang begitu memiliki impact gitu ya, memiliki dampak yang signifikan, nah mungkin kita perlu evaluasi dalam sisi pengelolaannya gitu ya. NGO seperti lazismu ini adalah NGO yang memang punya semangat untuk punya dampak yang lebih luas, lebih masif gitu. Jadi nggak hanya kita apa namanya seremonial aja nih kurban tuh gitu. Jadi 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 gitu ya, memotong hewan, bagi-bagikannya seolah itu hanya seremonial. Tapi ketika memang daerah tetangga kita ada yang mungkin kelaparan gitu, masih kekurangan gizi, sulit makan gitu, ini menjadi suatu hal yang sebenarnya menjadi hal yang sangat tentu harus kita patut renungkan gitu ya, patut kita evaluasi. Jangan-jangan kurban kita malah lebih sifatnya ke hura-hura, bukan ke pengorbanannya itu sendiri gitu ya, yang dan apa ya, ya jadi malah menyakiti gitu, menyakiti dalam artian orang-orang yang tertinggal gitu, maksudnya yang apa ya, membutuhkan hanya cukup bisa melihat gitu ya dari atau mendengar kabar-kabar berita, oh itu di kota anu banyak banget sapinya, sedangkan kita misalkan masih di daerah tertentu itu masih ya untuk daging aja mungkin langka gitu ya, mungkin setelahnya ya sayur gitu ya, ya pun saya juga sehat gitu. Tapi ya ini menjadi suatu hal yang harus kita patut galakkan gitu ya, harus perjuangkan gitu tentang impact dampak dari Idul Kurban ini nanti ke depan, insya Allah. Ya, karena salah satu sufi juga mengatakan kalau musik yang apa yang haram itu salah satunya adalah sendoknya orang yang mana tetangganya itu kelaparan. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Ya. Baik, sobat podcast lazismu, tadi kita setelah dengarkan gitu ya, informasi tentang bagaimana sih dampak dari kurban ini dan juga cara-cara dan hal seperti apa yang bisa dilakukan oleh sobat lazismu untuk mengikuti ibadah kurban di tahun 1445 Hijriah ini. Oleh karena itu, berkurban bukan hanya sekadar seremonial, bukan hanya karena FOMO gitu ya, fear of missing out, karena event tahunan, tapi juga secara esensial kurban ini merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, upaya untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, serta membuktikan bahwa kita bertauhid kepada Allah. Selain itu tadi disampaikan juga bahwa dari kurban ini upayanya adalah untuk mengatasi ketahanan pangan. Itu saja untuk podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kurbanmu bahagiakan sesama. Podcast lazismu indahnya memberi untuk negeri. Saya Lili Muplihah dan juga Bapak Aan Sofian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.